Livia menatap jam di dinding ruang tamu yang menunjukkan pukul 11 malam. Arman belum pulang. Lagi. Dulu, suaminya adalah pria yang selalu pulang tepat waktu. Bahkan terkadang membawa pulang makanan kesukaannya sepulang kerja. Namun, sejak setahun terakhir, kebiasaan itu perlahan menghilang. Arman semakin jarang ada di rumah, sering beralasan lembur, rapat, atau sekadar nongkrong dengan rekan-rekannya. Awalnya, Livia mencoba berpikir positif. Ia menenangkan hatinya dengan anggapan bahwa suaminya memang sedang sibuk membangun karir. Namun, seiring waktu, kebohongan kecil mulai bermunculan. Seperti malam itu, Arman mengatakan ada rapat mendadak di kantor. Tetapi ketika Livia menghubungi kantornya sore tadi, seorang resepsionis mengatakan bahwa semua karyawan sudah pulang sejak pukul 5. Livia menggigit bibirnya, menahan perasaan yang bergejolak di dadanya. Ia ingin menelepon lagi, bertanya dengan lebih tegas, tetapi ia tahu itu tidak ada gunanya. Arman pasti hanya akan marah atau mencari alasan lain. Dari dapur, terdengar suara panci yang berbunyi keras. "Livia, kenapa kamu belum tidur?" Suara keras itu berasal dari Rina, ibu mertua yang sudah 1 tahun terakhir tinggal bersama mereka. Livia menoleh dan memaksakan senyum. "Aku menunggu Arman, Bu." Rina mendecakkan lidah, lalu berjalan ke ruang tamu dengan wajah tidak senang. "Untuk apa menunggu? Suamimu itu bekerja keras untuk menghidupi rumah ini. Biarkan dia pulang kapanpun dia mau." Livia menundukkan kepala, menekan rasa kesal yang mulai naik. "Aku hanya khawatir, Bu. Biasanya dia pulang lebih awal." Rina mendengus. "Hah, dasar wanita zaman sekarang. Tidak tahu bersyukur. Arman itu laki-laki hebat. Tidak seperti lelaki lain yang pemalas dan tidak bertanggung jawab. Kalau dia pulang terlambat, pasti karena dia sedang bekerja keras." Livia menghela napas pelan. Ini bukan pertama kalinya Rina membelanya. Sejak ibu mertuanya pindah ke rumah mereka, Livia merasa posisinya sebagai istri semakin terpinggirkan. Di mata Rina, Livia selalu salah. Jika Arman pulang terlambat, itu karena Livia kurang perhatian. Jika Arman bersikap dingin, itu karena Livia kurang menyenangkan suaminya. Jika ada masalah dalam rumah tangga mereka, itu pasti karena Livia tidak cukup baik. Livia tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Rina adalah ibu mertua yang licik, pintar memutarbalikkan fakta. Jika ia membela diri, Rina akan mengatakan bahwa ia kurang ajar. Jika ia diam, maka Rina akan semakin menginjaknya. Tiba-tiba, terdengar suara mesin mobil di depan rumah. Livia buru-buru bangkit dan berjalan ke pintu, tetapi Rina lebih cepat. Wanita tua itu malah tersenyum lebar. "Akhirnya dia pulang," katanya dengan nada penuh kebanggaan. Saat pintu terbuka, Arman berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah. Namun, di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang berbeda, ekspresi bersalah. Livia mengamati suaminya dengan seksama. Ada aroma parfum asing yang tercium samar-samar dari bajunya. Bukan parfum pria, tapi parfum wanita. "Halo, Ma," kata Arman dengan santai, mencium tangan ibunya terlebih dahulu sebelum menatap Livia sekilas. Livia mencoba tersenyum. "Kamu dari mana?" "Dari kantor," jawab Arman cepat. Livia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sebelum ia sempat berbicara, Rina sudah menimpali. Livia tadi khawatir sekali. "Nak, dia masih belum bisa menerima kalau suaminya adalah pria sibuk," kata Rina dengan nada mencibir. Arman tertawa kecil dan melepas jasnya, lalu duduk di sofa. "Ah, Livia memang begitu. Selalu terlalu khawatir." Livia meremas jemarinya, mencoba menenangkan diri. "Aku hanya ingin tahu kenapa kamu pulang larut terus belakangan ini, Men. Apa benar karena kerjaan?" Ekspresi Arman sedikit berubah, tetapi ia tetap tersenyum. "Tentu saja. Jangan terlalu curiga. Sayang, aku bekerja untuk kita juga, kan?" Rina mengangguk setuju. "Benar. Coba kamu lebih banyak bersyukur, Livia. Jangan cuma bisa menuntut suami."
Livia merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, ia tidur dengan perasaan gelisah. Pagi harinya, Livia duduk di meja makan dengan segelas teh hangat di hadapannya. Arman sudah berangkat kerja lebih awal tanpa sempat sarapan. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. Rani. Enam. Aku punya sesuatu yang harus kamu lihat. Aku harap aku salah. Tapi ini penting. Jantung Livia berdegup kencang. Ia buru-buru membuka lampiran yang dikirim Rani. Sebuah foto muncul di layar. Itu adalah Arman. Bersama seorang wanita muda yang tidak dikenalnya. Wanita itu menggandeng tangan suaminya dengan mesra. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di latar belakang foto itu, ada seseorang yang sangat ia kenal. Rina. Ibu mertuanya. Livia terhenyak. Rina berdiri tidak jauh dari Arman dan wanita itu. Tersenyum seolah-olah mereka adalah keluarga bahagia. Pesan lain masuk dari Rani. Aku juga punya video. Kamu harus lihat sendiri. Dengan tangan gemetar, Livia menekan tombol play. Video itu merekam momen Arman tertawa dengan wanita tersebut. Lalu Rina berkata dengan suara jelas. Kamu cantik sekali, nak. Arman beruntung bisa bersamamu. Darah Livia seolah berhenti mengalir. Ibunya sendiri yang merestui perselingkuhan suaminya. Livia menutup ponselnya dengan tangan bergetar. Rasa sakit, marah, dan dikhianati bercampur menjadi satu. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin langsung menghadap Arman dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ia menahan diri. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Mengonfrontasi mereka sekarang hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia menarik napas panjang dan menegakkan punggungnya. Jika Arman dan Rina berpikir bahwa ia hanya akan pasrah dan menangis, mereka salah besar. Livia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak begitu saja. Jika mereka bermain kotor, maka ia akan membalas mereka dengan cara yang lebih elegan dan lebih menyakitkan. Karena tidak ada pengkhianat yang pantas dimaafkan begitu saja. Dan ia akan memastikan bahwa mereka membayar harga atas perbuatan mereka. Livia menatap wajahnya di cermin. Mata sembab karena kurang tidur. Bibirnya terkatup rapat menahan amarah. Ia masih belum bisa melupakan gambar yang dikirim Rani semalam. Arman berselingkuh. Dan yang lebih menyakitkan, Rina justru mendukungnya. Suaminya yang dulu ia cintai dan ibu mertuanya yang selalu ia hormati ternyata adalah pengkhianat. Pagi ini, Livia berusaha bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tangannya gemetar saat menuangkan kopi ke dalam cangkir. Rina masuk ke dapur dengan pakaian rumahnya yang elegan. Seperti biasa, wajahnya tampak puas, seolah menjadi ratu di rumah ini. Kopi sudah siap? Tanyanya tanpa melihat Livia. Livia hanya mengangguk dan meletakkan cangkir di meja. Saat Rina duduk, ia menatap Livia dengan tatapan menilai dari atas ke bawah. Kenapa wajahmu kusam sekali? Istri yang baik itu harus tetap cantik untuk suami. Livia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosinya. Rina mengaduk kopinya perlahan. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pasti cemburu karena Arman sering pulang telat, kan? Livia menatapnya tajam. Seharusnya seorang istri memang peduli dengan suaminya, Bu. Rina tertawa kecil, lalu meletakkan sendoknya dengan bunyi nyaring di piring. Peduli itu bagus, tapi cemburu berlebihan itu tanda istri yang tidak percaya diri. Livia mengepalkan tangannya di bawah meja. Rina menatapnya dengan seringai kecil. Dengar. Livia, kalau suami mencari kenyamanan di luar, itu salah siapa? Salah istri yang tidak bisa membuatnya bahagia di rumah. Ucapan itu seperti tamparan keras di wajahnya. Jadi sekarang, perselingkuhan Arman adalah kesalahannya? Seolah-olah membaca pikirannya, Rina melanjutkan dengan nada puas. Pria itu punya hak untuk mencari kebahagiaan. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, maka ada wanita lain yang bisa. Darah Livia mendidih. Ingin rasanya ia melempar cangkir di depannya. Tapi tidak. Ia menarik napas panjang. Jika Rina dan Arman ingin bermain dengan cara kotor, maka ia akan bermain lebih cerdas.
Ia akan menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang bisa diinjak-injak. Livia tersenyum tipis. Kalau begitu, kita lihat siapa yang akan benar-benar bahagia pada akhirnya, Bu. Rina menyipitkan mata, tampak bingung dengan jawaban Livia. Namun, Livia tidak peduli. Perang baru saja dimulai. Livia duduk di dalam mobilnya. Tangannya gemetar saat membuka pesan terbaru dari Rani. Jantungnya berdetak kencang. Seakan tubuhnya sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi sebelum matanya melihat buktinya. Enam, aku nggak tahan lagi. Aku harus kasih tahu kamu semuanya. Pesan itu disertai sebuah folder berisi beberapa foto dan video. Livia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka satu persatu file itu. Foto pertama, Arman dan seorang wanita muda sedang berjalan berdampingan di sebuah restoran mewah. Dari cara mereka tersenyum dan berbicara, jelas bahwa mereka bukan sekadar teman biasa. Foto kedua, Arman duduk di dalam mobil dengan wanita yang sama. Mereka saling berpegangan tangan, seperti sepasang kekasih yang sudah terbiasa dengan kebersamaan mereka. Foto ketiga, wanita itu menyandarkan kepalanya ke bahu Arman dengan ekspresi penuh kasih sayang. Hati Livia terasa diremas begitu kuat. Ia menahan napas sebelum membuka video yang dikirim Rani. Dalam video itu, Arman dan wanita itu duduk bersebelahan di sebuah kafe, berbicara dengan akrab. Mereka tampak begitu nyaman, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tetapi yang membuat Livia benar-benar muak adalah sosok yang duduk di hadapan mereka. Rina, ibu mertuanya sendiri. Dalam rekaman itu, Rina bahkan tertawa kecil dan berkata dengan penuh keramahan. Kamu cantik sekali, Nak. Arman memang pantas mendapatkan yang terbaik. Seakan itu belum cukup, suara Arman menyusul. Mama pasti suka Karina. Dia jauh lebih lembut daripada. Arman tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Livia tahu siapa yang dimaksudnya. Darah Livia mendidih. Ia mengepalkan tangannya begitu kuat hingga kukunya hampir melukai telapak tangannya sendiri. Jadi selama ini, bukan hanya Arman yang mengkhianatinya, tetapi juga Rina? Wanita itu. Siapa dia? Seolah mendengar pertanyaannya, Rani mengirim pesan lagi. Nama perempuan itu Karina. Aku dengar dia sering datang ke salon langgananku, dan dia terang-terangan bilang kalau dia dekat dengan laki-laki beristri. Aku tanya-tanya, dan ternyata laki-laki itu adalah Arman. Livia mencengkeram ponselnya kuat-kuat. Jadi wanita itu tahu Arman sudah menikah, tetapi tetap saja merebutnya? Dan lebih buruk lagi, Rina merestui hubungan mereka. Sejenak, Livia terdiam. Ia bisa merasakan dadanya berdenyut sakit. Seakan sesuatu di dalam dirinya pecah berkeping-keping. Selama ini, ia berusaha menjadi istri yang baik. Ia selalu berusaha memahami Arman, menahan diri dari bertengkar setiap kali suaminya pulang larut malam dengan berbagai alasan. Bahkan ketika Rina sering menyalahkannya, Livia memilih diam demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ternyata semua usahanya sia-sia. Arman telah memilih untuk mengkhianatinya. Dan Rina berdiri di pihak yang salah. Livia ingin menangis, ingin berteriak, ingin langsung menghadapi mereka dan menuntut penjelasan. Tapi ia menahan diri. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Mengonfrontasi mereka sekarang hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia menarik napas panjang dan menegakkan punggungnya. Jika Arman dan Rina berpikir bahwa ia hanya akan pasrah dan menerima perlakuan mereka begitu saja, mereka salah besar. Livia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak seperti ini. Jika mereka bermain kotor, maka ia akan membalas mereka dengan cara yang lebih elegan dan lebih menyakitkan. Livia menyalakan mesin mobilnya dan melaju pulang dengan pikiran penuh rencana. Sesampainya di rumah, Livia mendapati Rina sedang duduk santai di ruang tamu, menonton acara televisi favoritnya. Baru pulang dari mana? Suara Rina terdengar tajam seperti biasa. Livia tersenyum tipis. Dari luar, Bu. Rina melirik sekilas ke arah Livia sebelum kembali fokus ke layar televisi. Kalau kamu lebih sering keluar rumah, tidak heran kalau Arman merasa kesepian. Livia menahan napas. Biasanya, ia akan terdiam mendengar sindiran seperti itu.
Tapi kali ini berbeda. Bu, boleh aku bertanya sesuatu? Livia bertanya dengan nada tenang. Rina memandangnya dengan malas. Apa lagi? Livia menatapnya lurus. Menurut ibu, kalau seorang istri tahu suaminya berselingkuh, apa yang harus ia lakukan? Wajah Rina sedikit berubah. Namun, ia segera kembali memasang ekspresi angkuhnya. Tergantung. Jika istri itu cukup pintar, ia akan menerima kenyataan bahwa laki-laki memang punya hak untuk mencari kebahagiaan. Jawabnya santai. Livia tersenyum dingin. Begitu ya? Jadi, menurut ibu, seorang wanita harus menerima jika suaminya selingkuh. Rina mengangkat bahu. Tentu saja. Daripada kehilangan suaminya, lebih baik menutup mata dan tetap bersikap baik. Livia mengangguk pelan. Ia sudah menduga jawaban seperti ini. Dan kalau ternyata ibu mertua si istri juga merestui perselingkuhan itu, bagaimana menurut ibu? Lanjutnya dengan nada datar. Rina menyipitkan mata. Apa maksudmu? Livia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sebelum berbalik dan berjalan menuju kamar. Ia sudah mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Sekarang, saatnya menjalankan rencananya. Hari itu, Livia duduk di meja makan dengan segelas teh di tangannya. Matanya menatap kosong ke depan. Pikirannya masih dipenuhi rekaman suara dan gambar perselingkuhan Arman. Ia sudah melihat semuanya, sudah mencerna semuanya. Tetapi rasanya hatinya masih belum bisa menerima kenyataan sepenuhnya. Namun, ia menolak untuk tenggelam dalam kesedihan. Ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan menangis lagi. Pintu depan terbuka. Dan Arman masuk ke dalam rumah dengan langkah santai, seolah tak ada yang salah. Livia mengangkat kepalanya, menatap suaminya yang kini berdiri di ambang pintu. Hei, kamu belum tidur? Arman melepas jam tangannya dan meletakkannya di atas meja. Livia tetap diam. Ia hanya memperhatikannya dengan ekspresi datar. Arman mengerutkan kening. Ada apa? Kok diam aja? Livia menghela napas pelan. Aku cuma mau tahu sesuatu. Arman duduk di kursi di seberangnya, menyesap air putih sebelum menjawab. Apa? Livia menatapnya lurus. Siapa Karina? Seketika wajah Arman berubah. Rahangnya menegang, dan matanya sedikit membesar sebelum akhirnya ia tertawa kecil. Oh, jadi kamu sudah tahu, katanya dengan nada santai. Livia tetap menatapnya tanpa berkedip. Ya, aku sudah tahu. Arman menghela napas panjang seakan bosan. Dengar, Livia, aku nggak mau bertele-tele. Karina itu calon istriku. Dada Livia terasa sesak mendengar kata-kata itu, tetapi ia menolak menunjukkan reaksinya. Calon istri? Ulangnya dengan nada tenang, meski di dalam kepalanya ingin sekali ia membanting gelas di tangannya. Arman mengangguk. Ya, aku berencana menikahinya. Livia mengerutkan kening. Lalu aku? Kamu tetap istriku. Livia tertawa pelan, meski matanya dipenuhi amarah yang mendidih. Jadi, kau ingin menikah lagi tapi tetap mempertahankanku sebagai istri pertama? Arman mengangkat bahu seolah itu bukan hal besar. Laki-laki boleh poligami. Itu hal yang wajar, kan? Toh, di agama kita, hal itu diperbolehkan. Livia mencengkeram ujung meja. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang hampir tak terbendung. Arman masih berbicara dengan nada santai. Aku ingin semuanya berjalan baik-baik saja. Aku nggak mau cerai sama kamu, Liv. Aku masih menghargai kamu sebagai istriku. Tapi Karina juga penting buat aku. Aku harap kamu bisa menerima keadaan ini. Livia menatap suaminya dengan perasaan jijik. Ia tidak percaya bahwa lelaki yang dulu begitu ia cintai kini berubah menjadi seseorang yang begitu egois dan tak tahu malu. Namun, sebelum Livia bisa berkata apa-apa, suara lain menyela pembicaraan mereka. Tentu saja Livia harus menerima. Livia menoleh dan melihat Rina berjalan masuk ruang makan dengan ekspresi angkuh. Kamu ini gimana sih, Liv? Kata Rina dengan nada meremehkan.
Harusnya kamu bersyukur Arman masih mau mempertahankan kamu sebagai istrinya. Banyak wanita di luar sana yang bahkan ditinggal suaminya begitu saja. Livia menatap ibu mertuanya dengan tatapan dingin. Jadi menurut ibu, aku harus menerima kenyataan bahwa suamiku menduakan aku. Rina tertawa sinis. Laki-laki itu memang begitu. Mereka punya kebutuhan. Kalau kamu tidak bisa memenuhinya, wajar kalau dia mencari wanita lain. Livia merasa seakan ditampar berkali-kali oleh kata-kata itu. Ia kini sadar bahwa sejak awal, ia tidak pernah memiliki tempat di hati Rina. Wanita itu tidak pernah benar-benar menerimanya sebagai menantu. Dan sekarang, ia justru mendukung putranya untuk menyakiti Livia lebih dalam. Namun, alih-alih menangis atau berteriak, Livia malah tersenyum. Senyuman yang membuat Arman dan Rina terdiam sejenak. Baiklah, kata Livia dengan nada santai. Arman mengangkat alis. Apa maksudmu? Livia berdiri, mengambil gelasnya, lalu berjalan ke wastafel. Ia mencuci gelas itu perlahan sebelum menoleh ke arah Arman dan Rina. Aku akan menerima keadaan ini, katanya dengan nada yang begitu tenang hingga Arman tampak ragu sejenak. Rina tersenyum puas. Bagus, itu baru menantu yang baik. Arman pun mengangguk. Aku tahu kamu wanita yang pengertian, Liv. Aku janji semuanya akan tetap baik-baik saja. Kamu nggak akan kehilangan apapun. Livia hanya tersenyum. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa saat ini, Livia sedang menyusun perangkap besar untuk mereka. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan meminta belas kasihan. Ia akan membalas mereka dengan cara yang paling memalukan dan menyakitkan. Livia duduk di meja riasnya, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tampak tenang, tetapi di balik ketenangan itu, pikirannya berputar dengan rencana yang semakin matang. Ia sudah menghabiskan bertahun-tahun sebagai istri yang setia. Ia menoleransi perlakuan dingin Arman, menerima hinaan Rina, dan bertahan dalam pernikahan yang ternyata penuh kebohongan. Tapi sekarang, ia akan memastikan mereka menyesal telah mengkhianatinya. Dengan sikap dingin, Livia membuka laci dan mengambil map berisi dokumen-dokumen penting, surat-surat kepemilikan rumah, rekening bank, serta kontrak bisnis atas namanya. Ia tidak akan membiarkan Arman dan Karina mengambil apapun darinya. Langkah pertama dalam rencananya, mengamankan asetnya. Pagi itu, Livia mengunjungi pengacaranya. Saya ingin mulai proses perceraian, katanya tanpa ragu. Pengacaranya, Pak Daniel, menatapnya dengan penuh perhatian. Anda yakin, Bu Livia? Livia mengangguk. Sangat yakin. Tapi saya tidak ingin Arman mengetahuinya sampai waktunya tepat. Daniel tersenyum tipis. Baik. Kita akan mulai dengan mengamankan semua aset Anda. Dalam beberapa jam, Livia sudah berhasil memindahkan sebagian besar uangnya ke rekening pribadi yang tidak diketahui Arman. Rumah yang mereka tinggali selama ini, itu atas namanya, dan ia akan memastikan Arman keluar tanpa membawa apapun. Saat semuanya selesai, Livia keluar dari kantor pengacara dengan perasaan lebih ringan. Langkah pertama dalam rencana balas dendamnya telah dimulai. Sekembalinya ke rumah, Livia langsung memainkan perannya dengan sempurna. Saat Arman pulang, ia menyambutnya dengan senyum lembut, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Ada apa? Kok kelihatannya senang? Arman bertanya curiga. Livia tertawa kecil. Aku memikirkan semua yang kamu katakan. Aku ingin belajar menerima kenyataan. Rina yang sedang duduk di sofa langsung ikut bicara. Nah, begitu dong. Mama selalu bilang, perempuan harus tahu tempatnya. Livia menunduk, menyembunyikan senyum liciknya. Aku bahkan ingin membantu mengurus pernikahan kalian. Arman terkejut. Serius? Livia mengangguk. Tentu. Kalau ini yang terbaik, aku akan mendukungmu. Ia bisa melihat raut lega di wajah Arman dan Rina. Bodoh. Mereka benar-benar percaya aku sudah menyerah. Livia sudah tahu betul kelemahan Arman, egonya. Arman ingin dipandang sebagai lelaki yang dihormati,
yang bisa memiliki lebih dari satu wanita tanpa perlawanan. Jadi, Livia akan membiarkannya berpikir bahwa ia menang. Sampai saatnya tiba untuk menjatuhkannya dengan cara paling memalukan. Dalam beberapa minggu ke depan, Livia menjadi orang paling sibuk di rumah. Ia berpura-pura menjadi istri yang mendukung suaminya menikah lagi. Ia memesankan catering, menyewa gedung, bahkan mengirim undangan ke teman-teman dan keluarga mereka. Yang Arman dan Karina tidak tahu adalah, pesta ini bukan untuk merayakan pernikahan mereka. Ini akan menjadi hari di mana mereka dipermalukan di depan semua orang. Setiap undangan yang dikirim Livia berisi pesan tersembunyi. Jangan lewatkan pesta kejutan yang tidak akan pernah dilupakan. Ia memastikan bahwa tamu yang hadir termasuk bos Arman, keluarga besarnya, teman-teman Karina, bahkan beberapa orang penting di komunitas mereka. Arman dan Karina akan berpikir ini adalah momen bahagia mereka. Tapi pada hari itu, seluruh dunia akan melihat siapa mereka sebenarnya. 2 hari sebelum pernikahan, Livia duduk di kamarnya, menatap laptopnya. Ia memegang flash drive yang berisi semua bukti perselingkuhan Arman, foto, video, dan bahkan rekaman suara Arman yang meremehkannya. Livia itu terlalu kaku. Karina lebih tahu cara membahagiakan aku. Aku cuma bertahan karena harta Livia. Dia memang istri yang membosankan, tapi setidaknya aku masih bisa menikmati uangnya. Biar saja dia tahu, toh dia tidak bisa kemana-mana. Livia tersenyum dingin. Oh, Arman, kamu tidak tahu bahwa aku bisa pergi, dan aku akan memastikan kamu kehilangan segalanya saat aku melakukannya. Saat ini, semuanya sudah siap. Ia sudah memindahkan semua asetnya. Ia sudah mengatur tamu-tamu yang akan menjadi saksi kejatuhan Arman. Ia sudah mengumpulkan semua bukti. Sekarang, ia hanya tinggal menunggu hari besar itu tiba. Hari di mana Arman dan Karina akan hancur di depan semua orang. Livia menutup laptopnya dan menatap keluar jendela. Hanya 2 hari lagi. Aku harap kalian siap. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Livia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam elegan dengan riasan sempurna. Ia tidak tampak seperti seorang wanita yang baru saja dikhianati oleh suaminya. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Hanya ada ketenangan yang mematikan. Di luar, gedung tempat pernikahan Arman dan Karina sudah dihias dengan indah. Livia telah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Semua tamu undangan sudah datang. Keluarga besar Arman dan Livia. Teman-teman mereka. Bahkan bos Arman dan beberapa rekan bisnisnya hadir di acara itu. Arman dan Karina tidak tahu bahwa ini bukan hari bahagia mereka. Ini adalah hari kehancuran mereka. Saat Livia tiba di lokasi, ia melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Beberapa tamu menatapnya dengan bingung. Mungkin heran melihat istri pertama hadir di pernikahan suaminya dengan senyum di wajah. Rina, yang sedang sibuk mengatur sesuatu di panggung, segera menghampirinya. Livia, aku senang kamu datang, katanya dengan ekspresi puas. Akhirnya kamu mengerti posisi wanita. Livia hanya tersenyum manis. Tentu saja, Bu. Aku tidak mau ketinggalan momen istimewa ini. Rina menepuk bahunya. Bagus. Aku tahu kamu akan berpikir dewasa pada akhirnya. Oh, aku berpikir jauh lebih dewasa dari yang kau bayangkan, Bu. Sementara itu, Arman berdiri di sisi panggung, mengenakan jas rapi dengan wajah penuh percaya diri. Di sebelahnya, Karina tersenyum bahagia dalam balutan gaun pengantin mewah. Mereka benar-benar berpikir mereka menang. Ketika acara hampir dimulai, Livia diam-diam berjalan ke belakang panggung. Seorang teknisi sudah menunggunya di sana. Sudah siap, Bu? Tanya pria itu. Livia mengangguk sambil menyerahkan flash drive yang berisi bukti perselingkuhan Arman dan Karina. Putar videonya tepat setelah aku naik ke atas panggung. Teknisi itu mengangguk, lalu bersiap di balik layar. Livia mengambil napas dalam. Saatnya panggung untuk pengkhianat. Ketika MC naik ke atas panggung, acara resmi dimulai. Hadirin yang terhormat, kita berkumpul di sini untuk merayakan momen istimewa ini, pernikahan Arman dan Karina. Tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan.
Arman tersenyum lebar. Karina menggenggam tangannya erat. Dan saat itulah Livia melangkah maju. Sebentar, katanya sambil mengambil mikrofon. Semua mata kini tertuju padanya. Arman tampak sedikit bingung, tetapi tetap tersenyum seolah tidak ada yang salah. Livia menarik napas panjang sebelum berbicara. Aku hanya ingin mengatakan betapa bahagianya aku hari ini. Hari ini bukan hanya hari pernikahan Arman dan Karina, tapi juga hari di mana kebenaran akhirnya terungkap. Bisik-bisik mulai terdengar. Arman menegang. Livia, apa yang kamu lakukan? Livia menatapnya dan tersenyum dingin. Memberi kalian hadiah pernikahan, tentu saja. Lalu, layar besar di belakang mereka menyala. Dan dalam hitungan detik, seluruh dunia Arman dan Karina hancur berantakan. Di layar, wajah Arman dan Karina muncul, bukan dalam momen romantis, tetapi dalam video perselingkuhan mereka. Ada rekaman mereka berciuman di sebuah restoran. Ada foto mereka berdua bermesraan di hotel. Dan yang paling menghancurkan, rekaman suara Arman menghina Livia. Livia cuma penghalang, tapi dia punya uang. Aku masih butuh dia sampai semua aset pindah ke namaku. Karina lebih berharga. Livia cuma istri yang membosankan. Biar aja dia tahu, dia nggak bisa kemana-mana. Hening. Ruangan yang tadi penuh dengan tepuk tangan dan tawa kini berubah menjadi lautan kebisuan. Semua mata tertuju pada Arman dan Karina, yang kini pucat seperti mayat. Rina tampak terkejut, sementara keluarga besar mereka mulai saling berbisik. Arman melangkah maju dengan panik. Livia, matikan itu sekarang juga. Tapi sudah terlambat. Semua orang sudah melihat. Semua orang sudah tahu siapa mereka sebenarnya. Para tamu mulai bereaksi. Bos Arman berdiri dari kursinya. Arman, kau tidak bilang bahwa kau mengambil keuntungan dari istrimu. Ini sangat tidak profesional. Salah satu saudara Arman mendekati Rina. Bu Rina, jadi selama ini ibu mendukung perselingkuhan? Apa ibu tidak malu? Rina mencoba membela diri. Ini hanya salah paham. Tapi tidak ada yang percaya. Karina, yang tadinya tersenyum bahagia, kini menangis histeris. Arman, kenapa kamu bilang aku lebih berharga kalau sebenarnya kamu cuma pakai aku? Arman mencoba menggenggam tangannya. Karina, dengarkan aku. Karina menamparnya keras. Plak, brengsek, teriaknya sebelum berlari meninggalkan panggung. Livia melangkah mendekati Arman, yang kini tampak hancur. Ia mengeluarkan amplop dari tasnya dan menyodorkannya. Apa ini? Arman bertanya dengan suara serak. Livia tersenyum manis. Surat cerai. Aku sudah mengurus semuanya jauh sebelum ini. Arman membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membaca isi surat itu dengan mata membelalak. Ia tidak mendapatkan sepeser pun dari aset Livia. Ia tidak mendapatkan rumah, mobil, atau bisnis yang selama ini ia manfaatkan. Livia sudah memastikan semuanya tetap menjadi miliknya. Arman kehilangan segalanya. Dengan penuh kemenangan, Livia mengambil mikrofon sekali lagi. Ladies and gentlemen, katanya dengan nada ceria. Terima kasih sudah datang ke pernikahan yang tidak pernah terjadi. Silakan nikmati makanannya. Pesta tetap berjalan, tapi pengantinnya sudah kita singkirkan. Semua orang terdiam. Lalu, tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Satu persatu tamu mulai bertepuk tangan, beberapa bahkan tertawa. Arman hanya bisa berdiri di sana, dipermalukan di depan semua orang. Rina mencoba menarik tangannya. Nak, kita harus pergi dari sini. Tapi Arman tidak bergerak. Matanya kosong. Ia tahu, hidupnya sudah berakhir. Sementara itu, Livia melangkah turun dari panggung dengan percaya diri. Ia sudah mendapatkan kemenangan yang sempurna. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Livia melangkah keluar dari gedung dengan kepala tegak, meninggalkan pesta yang kini berubah menjadi medan pertempuran sosial. Di belakangnya, suara tamparan, jeritan, dan bisik-bisik tajam memenuhi ruangan.
Para tamu berbondong-bondong mendekati Arman dan Rina, melemparkan komentar tajam yang semakin menenggelamkan mereka dalam rasa malu. Di luar, udara malam terasa lebih segar dari biasanya. Livia tersenyum. Mereka mendapat apa yang pantas mereka terima. Tapi ini baru permulaan. Livia tidak perlu menunggu lama sebelum skandal ini meledak di media sosial. Seorang tamu rupanya merekam seluruh kejadian di acara tersebut dan mengunggahnya ke Twitter dan Instagram dengan caption, "Pernikahan paling gagal sepanjang sejarah. Pengantin pria ketahuan selingkuh. Di pestanya sendiri." Video itu langsung viral. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan. "Api, gila, ini sih bukan pernikahan, tapi pemakaman reputasi. Api, istrinya jenius banget. Gue harus belajar cara balas dendam elegan kayak gini. Api, Arman, Karina, dan mertuanya yang toksik, satu keluarga hancur dalam sehari. Api, respect buat Livia, wanita strong yang gak mau diinjak-injak." Tak hanya itu, akun Instagram Arman dan Karina pun dibanjiri hujatan. Komentar di akun Arman, "Wajah badut. Jadi selama ini lu cuma manfaatin istri? Udah miskin, selingkuh pula. Dasar pecundang. Wajah badut. Dengar-dengar lu sekarang jadi pengangguran, ya? Pantes." Komentar di akun Karina, "Ular. Mau jadi istri kedua tapi malah jadi mantan pacar yang gagal nikah. Nyesek nggak? SIS. Ular. Cari sugar daddy lain gih. Yang ini udah bangkrut." Karina langsung menonaktifkan akun media sosialnya. Arman? Ia mencoba membalas beberapa komentar. Tapi justru makin dihujat. Semakin ia mencoba menyelamatkan nama baiknya, semakin dalam ia jatuh. Keesokan harinya, berita buruk lain menimpa Arman. Bosnya memanggilnya ke kantor. Arman datang dengan wajah kusut, berharap setidaknya pekerjaannya masih aman. Tapi begitu ia masuk ruangan, wajah bosnya penuh amarah. "Apa-apaan ini?" Bosnya melemparkan ponsel ke atas meja. Di layar, video skandal pernikahan itu diputar ulang. "Bagaimana mungkin aku mempercayakan proyek perusahaan kepada lelaki yang tidak bisa menjaga rumah tangganya sendiri?" Lanjut bosnya. Arman menelan ludah. "Pak, ini hanya masalah pribadi. Saya janji." "Tidak ada janji," bentak bosnya. "Reputasi perusahaan dipertaruhkan. Klien besar kita bahkan sudah menanyakan apakah kita masih mau bekerja sama dengan orang sepertimu." Arman hanya bisa terdiam. "Mulai hari ini, kamu dipecat." Dunia Arman hancur dalam sekejap. Tanpa istri, tanpa uang, tanpa pekerjaan. Dan itu semua berkat Livia. Di sisi lain kota, Karina juga mendapat karma yang setimpal. Sejak kejadian itu, sumber keuangannya lenyap. Tanpa Arman, ia hanya seorang wanita biasa tanpa pekerjaan yang jelas. Semua teman-temannya mulai menjauhinya. Tak hanya itu, keluarganya pun merasa malu karena skandal tersebut. "Kamu bikin malu keluarga," hardik ayahnya. "Kita tidak menerima anak perempuan yang menghancurkan rumah tangga orang lain." Karina mencoba menangis dan memohon, tetapi tidak ada yang peduli. Tanpa pilihan lain, ia meninggalkan rumah dengan koper kecil, tidak tahu harus pergi kemana. Selingkuhannya hancur, uangnya hilang, rumahnya tidak ada. Dan yang lebih menyakitkan, nama baiknya sudah tercoreng selamanya. Dan bagaimana dengan Rina? Keluarga besarnya menjauhinya. Adik-adiknya, yang dulu selalu membelanya, kini justru menganggapnya sebagai aib. "Bukan hanya anakmu yang bikin malu, kamu juga," bentak salah satu saudaranya saat bertemu di acara keluarga. "Seharusnya kamu mendidik anakmu lebih baik, bukan malah mendukungnya menyakiti istri yang sah." Tak tahan dengan semua hinaan, Rina memilih mengurung diri di rumah. Tapi rumah itu sudah tidak lama lagi menjadi milik Livia. Sementara itu, Livia menikmati kemenangan terbesarnya. Ia telah mencabut semua hak Arman atas aset mereka. Ia telah mempermalukan mereka di depan semua orang. Dan yang paling penting, ia telah membebaskan dirinya dari hubungan yang menyakitkan. Hari itu,
Ia duduk di kafe favoritnya, menikmati secangkir kopi. Di tangannya, surat cerai resmi telah ditandatangani. Ia bukan lagi istri seseorang yang mengkhianatinya. Ia bukan lagi menantu dari mertua yang toksik. Ia adalah wanita yang bebas. Dan ketika ia menutup matanya, ia tahu satu hal pasti. Hidup barunya baru saja dimulai. Ruangan masih dipenuhi dengan suara bisikan tajam dan keterkejutan setelah Livia meninggalkan pesta itu dengan penuh kemenangan. Wajah-wajah para tamu menampilkan berbagai ekspresi, terkejut, marah, geli, bahkan puas melihat apa yang baru saja terjadi. Panggung yang sebelumnya dihiasi dengan bunga-bunga indah kini terasa seperti medan eksekusi sosial. Arman masih berdiri kaku di tengah ruangan. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu yang bercampur menjadi satu. Beberapa tamu mulai mengangkat ponsel mereka, merekam reaksinya yang tampak seperti orang yang kehilangan arah. Karina berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya sedikit gemetar, sementara Rina menatap sekeliling dengan ekspresi bingung dan tidak terima. Jadi selama ini lo hidup dari duit istri? Suara dari salah satu tamu tiba-tiba memecah keheningan. Arman menoleh cepat. Matanya penuh kemarahan, tetapi ia tak bisa membalas. Yang lain mulai ikut-ikutan berkomentar. Pantesan aja percaya diri banget buat poligami. Ternyata modalnya duit bini. Gila, kasihan banget Livia. Dia yang kerja keras, dia yang setia, tapi malah dikhianati. Kurang ajar. Arman mengepalkan tangannya. Ia ingin membela diri, tetapi semakin banyak suara yang menghujaninya, semakin jelas bahwa tidak ada lagi yang berpihak kepadanya. Tiba-tiba, suara tamparan keras terdengar. Semua orang menoleh dan melihat Karina yang kini memegang pipinya sendiri. Seorang wanita parubaya berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh amarah. "Kamu itu perempuan gak tahu malu," bentak wanita itu. "Datang ke pernikahan orang, tapi malah merusak rumah tangganya. Apa kamu gak punya harga diri?" Karina membeku. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba mundur, tetapi sekelompok tamu wanita lain sudah mengelilinginya. "Kamu pikir kamu bakal bahagia setelah ini? Kita, para perempuan di sini, nggak akan pernah biarin orang seperti kamu hidup tenang." Sementara Karina di pojokan, Rina mencoba membela anaknya. Ia maju beberapa langkah, menatap para tamu dengan ekspresi marah. "Kalian semua nggak tahu apa-apa. Livia itu yang gak bisa jadi istri yang baik. Itu sebabnya Arman butuh perempuan lain," teriaknya. Namun, ucapan itu justru semakin menyulut amarah orang-orang di ruangan itu. "Kamu ini ibu atau apa sih? Bukannya ngajarin anak buat setia, malah membela perselingkuhan. Memalukan banget, Bu. Harusnya ibu mendukung menantu yang baik, bukan perempuan yang jelas-jelas perusak rumah tangga." Salah satu saudara Rina yang juga hadir dalam pesta itu ikut maju, menatapnya dengan tatapan kecewa. "Kamu sudah bikin malu keluarga kita," katanya dengan suara tajam. "Jangan pernah datang ke acara keluarga lagi." Rina ternganga. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak ada yang mau mendengarnya lagi. Semua sudah muak dengan sikapnya yang selalu membela Arman dan Karina. Sementara di sudut ruangan, beberapa tamu sibuk melihat ponsel mereka. Salah satu dari mereka menunjukkan sebuah unggahan yang sudah mulai viral di media sosial. Video momen ketika Livia membeberkan pengkhianatan Arman kini telah tersebar luas. "Gila, ini udah trending di Twitter. Lihat komentar-komentarnya. Semuanya dukung Livia. Arman dan Karina habis." Ada yang bilang Karina udah menonaktifkan Instagramnya. Pasti nggak tahan dihujat. Arman, yang mendengar percakapan itu, tiba-tiba merasa semakin tenggelam dalam kehancuran. Ini bukan hanya soal malam ini. Ini bukan hanya tentang rasa malu di hadapan keluarga dan teman-teman. Ini tentang seluruh dunia yang kini tahu betapa hinanya dia. Belum selesai dengan masalah itu, ponselnya berdering. Dengan panik, ia mengangkatnya. Suara bosnya terdengar di ujung sana, dingin dan penuh ketegasan. "Kamu nggak perlu masuk kerja besok," kata bosnya. "Kami tidak bisa mempertahankan seseorang dengan reputasi seburuk ini. Klien sudah mulai menarik diri." Arman menelan ludah.
Tapi Pak, ini hanya masalah pribadi. Masalah pribadi yang sudah jadi konsumsi publik. Perusahaan tidak bisa mempertaruhkan nama baiknya untuk mempertahankan orang sepertimu. Anggap saja ini surat pemecatan resmi. Telepon terputus. Arman merasa dunianya runtuh. Tanpa istri, tanpa uang, dan kini tanpa pekerjaan. Karina tidak jauh lebih baik. Ia melirik sekeliling, tetapi tidak ada satupun orang yang mau mendekatinya, apalagi menolongnya. Seorang temannya yang dulu sering bersamanya kini justru melontarkan komentar tajam. Kita dulu temenan, tapi gue nggak nyangka lo setega ini. Gue nggak mau deket-deket sama orang yang cuma numpang hidup dari laki orang. Karina ingin membalas, tetapi tidak ada gunanya. Semua orang kini memandangnya sebagai perempuan perusak rumah tangga. Dalam keheningan, ia berlari keluar dari gedung, menahan air matanya yang hampir jatuh. Di tengah semua kekacauan ini, Rina juga menyadari bahwa ia kini sendirian. Ditinggalkan oleh keluarga, dihina oleh para tamu, dan dicap sebagai ibu mertua yang mendukung perselingkuhan. Ia kini tidak punya siapa-siapa lagi yang berpihak kepadanya. Dan di tempat lain, jauh dari kekacauan itu, Livia menikmati malam dengan tenang. Ia duduk di sofa apartemennya, menyesap teh hangat sambil melihat ponselnya yang dipenuhi pesan dukungan. Senyuman kecil terukir di wajahnya. Semua yang menyakitinya kini telah mendapatkan balasannya. Dan yang terpenting, ia akhirnya bebas. Arman berjalan tanpa arah di trotoar. Napasnya tersengal-sengal. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian tadi. Penghinaan di depan umum, tatapan merendahkan dari teman-temannya, kehilangan pekerjaannya, dan yang lebih buruk, Livia sudah pergi meninggalkannya dengan semua yang ia miliki. Ponselnya terus bergetar, tetapi ia tidak berani membukanya. Ia tahu isinya hanya dua kemungkinan, pesan dari orang-orang yang menertawakannya atau berita buruk lainnya. Ia akhirnya duduk di bangku taman, menatap kosong kejalanan yang mulai lengang. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya ia merasa seperti ini, hancur tanpa sisa. Sebuah notifikasi baru muncul di ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Pesan dari bank. Saldo rekening, Rp2.530.000. Arman membelalakan matanya. Ia mencoba masuk ke akun bank lainnya, tetapi semuanya menunjukkan hal yang sama, 0. Brengsek. Ia mencengkram rambutnya sendiri, berusaha memahami apa yang terjadi. Lalu ingatannya melayang ke beberapa minggu lalu. Livia yang terlihat lebih sering bekerja di ruangannya, sibuk dengan berbagai dokumen, menelepon pengacaranya dalam diam. Ia pikir istrinya hanya sibuk dengan urusan kerja, tetapi ternyata, Livia sudah mengamankan semua aset. Semua rumah, mobil, dan rekening bisnis yang dulu atas nama mereka berdua, kini hanya milik Livia. Arman benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Dari seorang pria yang pernah merasa superior, yang percaya bahwa ia bisa menjalani kehidupan ganda tanpa konsekuensi, kini ia hanyalah seorang pria yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya tempat tinggal. Hatinya dipenuhi dengan amarah. Ia mengangkat ponsel dan mencoba menghubungi satu-satunya orang yang bisa membantunya, ibunya. Tapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba lagi. Tidak ada respons. Rina pasti juga sedang menghadapi masalahnya sendiri. Setelah skandal itu, keluarga besarnya menjauhinya. Ia tidak lagi dipandang sebagai wanita terhormat, tetapi sebagai ibu mertua yang mendukung perselingkuhan anaknya. Dengan putus asa, Arman akhirnya menghubungi Karina. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. Karina, sayang, aku butuh bicara denganmu. Suaranya penuh keputusasaan. Namun, jawaban yang ia terima bukanlah pelukan hangat atau kata-kata dukungan. Apalagi, udah cukup aku dihina di depan umum gara-gara kamu. Suara Karina terdengar penuh kebencian. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku kehilangan segalanya. Aku butuh kamu. Kamu pikir aku mau tetap sama kamu setelah semua ini? Kamu itu pecundang. Arman, aku nggak butuh lelaki miskin dan gagal. Arman terdiam. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Karina melanjutkan dengan tawa mengejek.
Jangan pernah hubungi aku lagi. Lalu sambungan telepon terputus. Tangannya yang memegang ponsel gemetar. Rahangnya mengeras. Wanita yang dulu ia puja, yang ia pilih di atas Livia, yang ia anggap sebagai masa depannya, telah meninggalkannya juga. Sekarang ia benar-benar sendirian. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa itu kehancuran total. Tak ada istri, tak ada harta, tak ada pekerjaan, tak ada wanita yang mencintainya. Dan lebih buruk lagi, tak ada masa depan. Di tempat lain, Livia duduk di ruang tamunya yang nyaman, menyesap anggur merah dengan senyum puas di wajahnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari sahabatnya masuk. Balon ucapan. Karma is real. Arman sekarang bukan siapa-siapa lagi. Livia membaca pesan itu perlahan, lalu tertawa kecil. Karma memang bekerja dengan cara yang indah. Dan ia siap untuk babak baru dalam hidupnya, tanpa pengkhianat di sisinya. Pagi yang cerah menyelimuti kota. Sinar matahari masuk melalui jendela apartemen baru Livia. Udara terasa lebih segar, lebih ringan. Tak ada lagi beban di pundaknya. Tak ada lagi air mata yang harus ia tahan setiap malam. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Livia berdiri di depan cermin, mengenakan blazer putih dan celana panjang elegan. Matanya menatap pantulan dirinya dengan penuh kebanggaan. Perempuan yang dulu menangis karena dikhianati, yang dulu merasa tak cukup berharga bagi suaminya sendiri, kini telah menjadi seseorang yang lebih kuat. Ponselnya berdering. Itu sahabatnya, Dinda. Liv, aku baru baca berita pagi ini. Kayaknya skandal Arman masih jadi pembicaraan hangat. Livia tersenyum kecil. Ia mengambil ponselnya dan membuka salah satu portal berita daring. Eksklusif. Mantan pengusaha sukses yang terbongkar hidup dari uang istri, kini bangkrut dan ditolak semua pihak. Karma datang cepat. Karina tinggalkan Arman setelah skandal poligami palsunya terbongkar. Ia menghela napas. Bukan karena kasihan, tetapi lebih kepada rasa lega. Ini adalah konsekuensi yang pantas diterima Arman dan Karina. Jadi, apa rencanamu hari ini? Tanya Dinda di telepon. Livia tersenyum. Aku ada meeting dengan investor baru untuk bisnisku. Setelah itu, mungkin makan malam merayakan kebebasan. Dinda tertawa. That's my girl. Aku ikut ya. Tentu saja, jawab Livia santai. Ia mematikan panggilan, lalu mengambil tasnya dan keluar dari apartemen. Saat melewati lobi, seorang pria muda yang bekerja sebagai resepsionis menatapnya dengan kagum. Selamat pagi, Bu Livia. Sapanya ramah. Livia tersenyum. Pagi juga. Langkahnya tegap. Tidak ada keraguan. Tidak ada bayang-bayang masa lalu yang membebaninya. Di luar, angin berhembus lembut, seakan menyambut kehidupannya yang baru. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Arman duduk di warung kopi pinggir jalan, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans lama. Tak ada lagi jas mahal, tak ada lagi mobil mewah. Ia melihat orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai pengusaha sukses kini melewatinya tanpa peduli. Beberapa dari mereka bahkan sengaja menghindari tatapan. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan lama, berharap ada yang bisa membantunya bangkit kembali. Tapi tak ada yang menjawab. Karina sudah memblokir nomornya. Ibunya pun masih bersembunyi dari dunia, merasa malu dengan semua yang terjadi. Arman akhirnya menunduk, mengaduk kopi hitam di depannya dengan tatapan kosong. Ia tahu, ini adalah hidup yang harus ia jalani sekarang. Dan Livia? Ia telah pergi. Bukan dalam kesedihan, bukan dalam kehancuran, tetapi dalam kemenangan. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Dan yang lebih penting, ia bahagia.